Ana masih bingung antara empat imam, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, mana yang harus ana ikuti? Soalnya ana pernah dengar saya ikut imam, bukankah kita harus mengikuti Rasulullah SAW? Sebenarnya empat orang ini yang sudah diakui oleh ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya mereka imam-imam madhab yang boleh diikutin, karena keempatnya ini menggunakan dalil Al-Quran dan sunnah. Sekarang di muka bumi ini, yang wilayah-wilayah memang subhanallah kayak terpetakan sendiri gitu. Teman-teman di Afrika rata-rata madhabnya Malikiyah, Imam Malik. Teman-teman di Turki dan Eropa Hanafiyah. Teman-teman di Timur Tengah Hanabila, Imam Ahmad. Teman-teman di Asia Tenggara Syafi'iyah, gitu kan? Nah, bagaimana kita harus bersikap? Kita bersikap sebagai penuntut ilmu, karena sekarang fasilitas sudah sangat luar biasa ya. Buku-buku mereka bisa kita baca semua. Empat madhab ini kita bisa baca. Bahkan ada sekarang ulama-ulama nulis satu kitab. Saya punya kitab itu. Satu, memang agak tebal tapi dalam bahasa Arab. Memang itu fikih empat madhab sekaligus satu kitab. Jadi misalnya hukum jual anjing disebut sama dia. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Abu Hanifah bilang begini, dalilnya. Imam Malik bilang begini, dalilnya. Jadi jelas, kita bisa tahu tuh, gitu kan. Sekarang sudah mudah. Nah, cara yang paling bijak adalah jangan salahkan siapapun dari empat imam ini, karena mereka punya dalil, tapi kita bisa memilih yang paling kuat dalilnya, gitu kan. Jadi misal dalam hukum A misalnya, kita temukan Syafi'iyah yang lebih kuat dalilnya, kita terima madhab Syafi'i, kita pakai karena dalilnya lebih kuat, gitu kan, tanpa menyalahkan madhab. Tapi di sisi lain misalnya ada madhab Hanabila lebih kuat dalilnya, kita ikutin dalam masalah itu. Jadi permasalah, tapi kita berputar di empat madhab ini yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Allahu alam. Buku mereka bisa kita baca semua, empat madhab ini kita bisa baca. Bahkan ada sekarang ulama-ulama nulis satu kitab. Saya punya kitab itu satu, memang agak tebal tapi dalam bahasa Arab. Tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah. Brahma sebagai Bapa atau Zeus atau Jupiter. Tauhid uluhiyah. Wisnu sebagai Roh atau Poseidon atau Neptunus. Tauhid asma wa sifat. Krishna sebagai anak atau Yesus sebagai Hades atau Pluto.